Saya perwakilan dari Forum Aksi dan Mak KNPRI dengan kebohongan, dengan Jokowi. Hancurkan kebohongan, kebatilan. Indonesia ini perlu orang-orang yang layak. Tapi Anda sebagai pemimpin malah mencontohkan kepalsuan. Jasa palsu adalah sebuah kejahatan terorganisir. Dan itu diorganisir oleh universitas besar. Jokowi itu benar atau tidak? Jujur. Kedudukannya sama di mata hukum. Artinya dia juga harus taat pada hukum. Jadi mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigit Sunarko dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di Geminingan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Demikian teman-teman. Saya sudah glowing. ini mahasiswa yang telah terseleksi begitu ya, kemudian masuk mengikuti standar prosedur yang ada di dalam suatu fakultas. Dia mulai mendaftar, kemudian membayar registrasi, membayar SPP, kemudian registrasi, kemudian dia mengikuti ke
kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Setelah itu maka dia layak untuk diberikan ijazah. Nah, dalam konteks Pak Jokowi ini kami juga memiliki dokumen dan kami bicara berdasarkan dokumen itu bahwa beliau mulai dari registrasi pendaftaran di UGM sampai menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah, kemudian dia KKN, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Jadi tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli, karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya. Yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami itu adalah skripsi asli. Kalau ijazah aslinya di mana? Ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Kami tunjukkan tadi juga. Ya. Sehingga nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan misalkan, kami akan bawa bukti-bukti itu. Kami tidak bisa melayani satu persatu. Yang akan kita layani adalah yang nantinya sudah masuk ke ranah pengadilan gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertemuan dengan UGM karena UGM itu akan memberikan, pertama adalah informasi-informasi yang memang terbuka seperti skripsi karena diletakkan di perpus semua orang, tetapi data-data yang bersifat pribadi itu UGM tidak akan membuka kecuali diminta dalam proses peradilan. Mengapa? Karena kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Jadi ini tidak ada hanya spesifik orang tertentu, tidak. Tetapi kami juga menjaga itu. Jadi keterbukaannya yang kami sampaikan adalah hal-hal yang bersifat publik. Sedangkan yang bersifat pribadi itu bisa dibuka kalau ada perintah dari pengadilan atau aparat penegak hukum yang ini secara resmi. Kami juga berhati-hati karena ini institusi. Nanti kalau kami membuka terlalu buka, ya kami yang diserang oleh pada pemilik data pribadi itu. Jadi betul-betul kami lakukan dengan hati-hati, tetapi tidak ada pengkhususan untuk bio saja, tetapi untuk semua alumni yang dilihat. Matur nuwun. Ya. Baik, mungkin Pak. Belum kita hormati pihak kampus karena katanya ujian kita teruskan dulu. Intinya pertemuannya ada sepakat tapi Pak, bisa di atas. Di media, Pak. Ada ujian, Pak, di depan sana. Di depan aja. Iya.